semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Masih semangat? Amin ya, harus semangat ya. Hari Minggu saatnya kita ketemu. Ya enggak cuma hari Minggu ya, setiap hari kita harus ketemu Tuhan. Tapi ini hari yang dikhususkan untuk kita untuk bertemu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya dengan lebih lagi. Nah, mari kita akan memulai ibadah ini dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau kembali mengumpulkan kami di sini Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, telinga dan juga pikiran Tuhan yang terbuka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan sehingga firman itu bisa bertumbuh di dalam hati kami dan juga melimpah ruah Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mungkin belum tiba Tuhan, Kau yang selalu sertai Tuhan hingga sampai ke tempat ini Tuhan dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Amin. Semangat ya, kurang dengar ya suaranya. Yang kanan, yang kiri. Haleluya ya. Mari kita mulai minggu ini dengan semangat ya. Yuk. Oh ya, saya mengundang para hadirin untuk berdiri. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan, Dia hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi setiap detak tangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia dengan kuasa mulia.
bahwa di dalam nama Tuhan itu kita bisa menang dalam segala hal, dalam segala tantangan yang kita hadapi kita pasti bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia dengan lebih. Mari kita undang Roh Kudus untuk turun di tempat ini, untuk selalu menyertai kita kemanapun berada, karena kita tahu bahwa Allah kita itu akan selalu beserta dengan kita, dan Dia itu adalah Allah Immanuel yang omnipresence, yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam segala hal. Dia adalah Allah yang tidak akan memberikan kita tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Sebesar apapun itu, Tuhan
didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau memperkenalkan kami kepada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus, yang oleh karenanya manusia yang berdosa beroleh keselamatan, beroleh kesempatan untuk kembali dipulihkan, untuk kembali menjadi berharga di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat nama Yesus yang menolong kami untuk percaya bahwa setelah kehidupan ini kami punya pengharapan untuk kami bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga. Tetapi bukan hanya setelah kehidupan ini saja, tetapi melalui Yesus, nama Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Maka oleh karenanya Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami misi selama kami ada di hidup di muka bumi ini. Engkau memberikan kami satu tantangan, satu pekerjaan, proyek yang kami kerjakan agar dunia ini mengenal Engkau Yesus, agar kematian-Mu di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi kematian-Mu di atas kayu salib bagi semua orang, semua suku-suku, semua bangsa dan bahasa. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami sekali lagi menolong agar firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup bagi setiap kami. Firman yang berbicara kepada kami. Dan Engkau menolong hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berbicara sesuai dengan isi hati-Mu, yang mengerti setiap apa yang dihadapi oleh jemaat-Mu, yang memahami semua potensi, semua struggle, dan semua apa yang kami sedang doakan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi dan berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Ya, senang sekali kembali kemudian kita berada di hari Minggu di rumah Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, dalam satu minggu ini apa yang saudara-saudara hadapi, apa yang saudara alami, ya mungkin ada hal yang baik, ada hal yang ya biasa, rutinitas begitu ya. Tetapi apapun itu, kalau saudara-saudara bisa hari Minggu datang ke rumah Tuhan, saudara-saudara belajar mendisiplin diri untuk mengutamakan Tuhan. Terima kasih buat apa yang saudara-saudara lakukan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Pagi, apa kabar Surabaya? Oke, saudara-saudara, saya akan membawa kita kepada satu renungan tentang, kita coba membahas tentang doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang sudah hafal doa ini, ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, gitu ya saudara-saudara, sampai seterusnya, sampai sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, tahukah kita doa Tuhan Yesus ini, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam satu konteks yang kemudian dikenal sebagai khotbah di bukit. Ya. Khotbah di bukit.
Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah di bukit. Dan kita melihat bahwa khotbah di bukit ini adalah satu rentetan pengajaran Yesus yang kalau kita bicara itu seperti sebuah konsentrat gitu. Semacam pengajaran Yesus yang sangat padat. Yang itu seperti kalau diurai, bahkan saudara-saudara, orang-orang di luar Kristen, para filsuf, itu mereka begitu kagum dengan khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di dalamnya itu banyak pengajaran yang misalnya kalau berbicara tentang berbahagialah orang gitu ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut sebab ia akan menguasai bumi. Banyak ditemukan di sana apa yang kemudian disebut paradoks ya. Paradoks itu sesuatu yang seolah-olah bertentangan, tetapi justru pertentangannya itu menghasilkan sebuah kebenaran yang luar biasa, saudara. Misalnya, dia datang untuk menjadi miskin supaya saudara menjadi kaya. Nah itu ya. Jadi tetapi kaya apa ya? Kaya seperti apa? Saudara-saudara, nah saya mengajak kita untuk memperhatikan satu frase pendek ini, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Hanya beberapa kata saja kita coba renungkan bersama-sama, Bapa kami yang ada di surga atau Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara perhatikan, saya akan membreakdown Bapa kami yang di surga menjadi 3, tetapi saya tidak akan memulai dengan kata Bapa, karena di dalam bahasa Inggris our Father. Jadi saya akan mulai dari kata our, dari kata kami dulu, kata kami. Mengapa? Karena begini saudara, seringkali kalau kita berbicara tentang doa, itu yang ideal, doa itu dimulai dari Allah, artinya dari kesadaran bahwa Allah itu besar, kesadaran bahwa Allah itu luar biasa. Tetapi faktanya saudara, bahwa seringkali doa itu diawali dari kita. Pada waktu, kapan biasanya orang berdoa? Kebanyakan orang berdoa kalau sudah kepepet. Kebanyakan orang berdoa kalau sudah terjepit. Kebanyakan orang berdoa kalau dia sudah melakukan semua usaha dan ternyata tidak berhasil, baru berdoa. Nah, saudara, dan itu sebabnya saya akan memulai doa dari Bapa kami ini dari kata kami, dari sisi manusia kita terlebih dahulu. Dari perspektif manusia kita dulu. Kata kami, apa makna di balik kata kami ini saudara-saudara? Apa makna di balik kata kami? Di dalam doa yang diajarkan Yesus itu tidak ada kata aku saudara-saudara. Tidak ada kata aku. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sudah ada 3 kata kami. 12 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa tidak ada kata aku di sini? Kenapa tidak Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Berikanlah kepadaku. Saudara, ini seperti mengingatkan kita di mana banyak lagu-lagu sejak kira-kira 10 tahun terakhir ini jarang kata kami. Banyak lagu-lagu aku, bahkan lebih parah lagi tidak ada kata Yesus lagi. Ya, ada satu lagu yang baru yang bukan relatif baru ya saudara. Ketika aku ada di dalam posisi terendahku. Apa itu, Mon? Di titik terendahku. Ya, itu saudara, itu gak jelas itu.
Ini karena saya seorang teolog ya saudara-saudara. Kadang-kadang lagu itu mengajarkan sesuatu di dalam alam bawah sadar kita. Kalau saudara baca teks lagu itu, orang agama apapun bisa nyanyi lagu itu, yang pertama. Yang kedua, itu juga bisa ditujukan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada pacar. Jadi betapa ambigunya lagu itu. Tapi saudara-saudara, perhatikan, Yesus mengajarkan sesuatu yang ini perlu menjadi pondasi di dalam iman kita. Yang pertama yaitu kata kami diajarkan di dalam doa dan tidak ada kata aku di sini. Kemudian ini adalah rangkaian khotbah Yesus di bukit di mana banyak orang mendengar khotbah Yesus dari berbagai kota yang menyatakan kelompok orang yang berbeda-beda. Jadi saudara-saudara, khotbah Yesus di bukit ini pendengarnya siapa? Siapa pendengar khotbah Yesus di bukit? Pendengar khotbah Yesus di bukit, kalau saudara baca pasal 4 ayat 24 dan 25, ini saudara perhatikan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya kepada semua orang yang buruk keadaannya. Perhatikan ini, semua yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Kalau saudara-saudara memahami peta geografi dari Israel pada waktu itu, saudara-saudara, maka apa yang disebutkan ayat 25 itu saya gambarkan begini, saudara-saudara. Anggap saja Galilea itu ada di sini. Ada di sini. Ini Galilea, saudara-saudara. Lalu kira-kira Galilea itu kan ada danaunya ya. Anggap saja danau Unesa itu danau Galilea. Nah, Yesus ada di bukit. Lalu kalau saudara perhatikan di dalam ayat 24, Yesus sebelumnya itu semua orang yang buruk keadaannya. Lalu dideskripsikan apa buruk keadaannya yang disampaikan. Menderita berbagai penyakit, semua penyakit, orang yang sakit, lalu sengsara, yang kerasukan, saudara-saudara, fisik, iya, lalu roh juga karena kerasukan dikuasai oleh kuasa oleh roh jahat yang sakit ayan. Nah, saudara-saudara, orang pada waktu itu masih sulit memahami sakit ayan ini kerasukan ataukah memang karena fisik, saudara-saudara. Saudara perhatikan ya. Jadi karena medis belum cukup berkembang, karena ayan ini orang kayak sehat kan, orang yang sakit ayan ini. Tetapi tiba-tiba bisa kejang. Jadi kalau dilihat fisik itu tidak sakit seperti orang lumpuh. Karena bisa melakukan aktivitas. Tetapi satu momen dia seperti kerasukan. Nah, beda dengan kerasukan, saudara-saudara. Karena kerasukan itu bukan hanya kejang tetapi bisa macam-macam. Tetapi ayan itu masuk di dalam kategori yang sendiri lagi. Dan kemudian dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Sehingga saudara-saudara, akibatnya ayat 25 ini, kemudian orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dari mana saja orang-orang itu? Yang kalau Galilea, ya anggap saja Galilea, kalau ini adalah Galilea, Graham Family, kemudian wisata Bukit Mas, Citraland, lalu daerah-daerah sekitar sini, itu kumpul di situ. Kemudian dari Dekapolis. Dekapolis itu mana, saudara-saudara? Dekapolis itu adalah 10 kota yang punya budaya Yunani. Kenapa punya budaya Yunani? Kemungkinan 10 kota itu adalah kota-kota yang dihuni para tentara-tentara Romawi. Jadi ini adalah tempat-tempat yang mix culture-nya, yang budayanya campur. Berarti saudara-saudara, keyahudian mereka itu tidak terlalu kental. Kawin campur ada di sana.
Atau kalau orang Yahudi menyebutnya orang-orang kafir gitu ya saudara-saudara. Lalu dari Yerusalem. Nah Yerusalem ini pusat dari keagamaan Yahudi. Jadi ini orang-orang yang ortodoks, orang-orang yang kolot gitu. Orang-orang yang pakai bajunya sudah tahu ini orang-orang kayak ya orang-orang agama begitulah, religius gitu. Mungkin yang Dekapolis ini pakai baju-baju lengan pendek begitu Dekapolis ya. Tapi semua yang Yerusalem semua tertutup, saudara. Dan dari Yudea, bukan hanya Yerusalem, tapi Yudea. Yudea itu sebenarnya provinsi, ibu kotanya Yerusalem. Jadi saudara, ini pertemuan yang betul-betul mix, campuran. Dan dari seberang Yordan. Nah ini menarik, seberang Yordan. Israel itu ada pemisahnya, itu sungai Yordan. Nah seberang Yordan itu adalah daerah yang relatif lebih kering saudara. Daerah yang lebih kering, itu suku-suku nomaden ada di sana. Jadi mereka punya penampilan pasti juga beda saudara. Perhatikan orang berbagai macam lalu datang mix di sana. Dan disitulah Yesus mengajarkan doa ini, Bapa kami. Kata kami berarti di sini apa saudara-saudara? Kata kami di sini, saudara-saudara, Yesus lalu sebelum mengatakan dan berdoalah, Yesus kemudian membagi berbagai macam orang itu dalam dua kategori besar. Dua kategori besar. Coba perhatikan ayat 5 dan ayat 5 sampai ayat 8 dari pasal 6. Dua kategori besarnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya. Ini kira-kira orang mana ini saudara-saudara? Apakah Dekapolis? Kalau saudara-saudara bayangkan ini, orang yang doanya ini di jalan, orang yang doanya kelihatan agamawi sekali. Kira-kira orang dari mana nih kalau saya sampaikan? Ada Dekapolis, ada Galilea, ada... Kalau Galilea ini kan lebih jauh dari pusat Yerusalem. Jadi mereka adalah orang-orang tadi itu yang saya sebut nelayan, petani, orang-orang sederhana itu dari Galilea. Nah saudara-saudara, kalau yang disebutkan jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan. Supaya mereka dilihat orang. Kira-kira ini orang dari mana saudara-saudara? Dari mana nih? Kalau gambaran saudara-saudara ini, kalau Yerusalem ini adalah tempat orang-orang yang beragama. Kemungkinan besar tipikal orang-orang Yerusalem. Saudara-saudara, saya pernah tinggal di Ambon. Yang gereja ada di mana-mana. Gereja ada di mana-mana. Kalau hari Minggu itu jalan sepi. Dan ada gereja-gereja yang punya bel karena peninggalan Belanda ya, sehingga mereka memanggil orang-orang untuk kebaktian dengan bel. Tang tang tang. Saya perhatikan itu orang-orang Ambon pakai baju rapi, yang laki-laki sepatu mengkilap, biasanya mereka pakai baju atasan putih ya saudara-saudara, yang ibu-ibu ada di antara mereka yang sudah agak tua, rambutnya disanggul, rapi, dan orang semua ke gereja. Angkot jarang lewat ya. Kenapa? Karena saudara-saudara, kalau orang atau kelihatan orang naik angkot gitu ya, oh berarti nggak ke gereja ini. Jadi lebih baik diem di rumah daripada keluar kemana-mana. Itu bisa terjadi penghakiman sosial di sana. Nah jadi saudara bisa pahami bahwa Yerusalem itu tempatnya orang-orang yang kalau saudara lihat, orang-orang bisa-bisa di pertigaan jalan itu berdoa saudara. Sesuatu yang wajar. Sesuatu yang, tetapi saudara, justru Yesus mengatakan orang-orang ini munafik. Kenapa? Karena mereka ingin dilihat orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Doa mereka adalah doa yang sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Tetapi jika engkau berdoa, nah ini anjuran Yesus, masuklah. Saya tidak masukkan kategori itu, tetapi kategori yang kedua, lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele. Nah ini ada yang lain lagi. Mereka tidak berada di tempat-tempat ramai, tetapi kalau mereka berdoa bertele-tele, kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah atau pagan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah ini tipikal dari orang-orang yang kemudian menganggap bahwa Tuhan itu perlu disuap. Begitu ya. Tuhan itu perlu disogok dengan apa? Salah satu yang disebutkan kata-katanya. Tapi sebenarnya agama pagan ini sering juga bukan hanya dengan kata-kata, tetapi di dalam sikap mereka itu dengan binatang-binatang korban. Binatang korban yang harus kemudian bersih dan lain sebagainya, tetapi tidak ada hubungannya, saudara-saudara, dengan perubahan hidup, saudara-saudara. Dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang punya perspektif bahwa Tuhan itu perlu kata-kata. Tuhan perlu sesuatu yang luar biasa supaya dia bisa melakukan sesuatu bagi kita, bagi manusia. Ada dua orang munafik dan kelompok orang yang tidak paham, tidak mengenal Allah. Nah pertanyaannya saudara-saudara, kira-kira kita masuk kategori mana? Kita masuk orang yang kalau berdoa karena dilihat orang. Ya, ini apa ya? Pengembangannya bisa macam-macam, saudara-saudara. Atau sebaliknya, doa adalah sebuah proses menyuap Tuhan. Entah dengan kata-kata yang banyak bertele-tele, atau dengan membaiki Tuhan. Dan keduanya dikoreksi oleh Tuhan dengan kata Bapa kami, kata kami. Di hadapan Tuhan kita semua sama, yaitu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Di hadapan Tuhan kata kami saudara itu membawa kepada entah kamu Yerusalem, Yudea, Galilea, Dekapolis, orang yang kawin campur, orang yang biasa makan babi saudara. Atau kemudian orang-orang yang di luar atau di seberang sungai Yordan, orang-orang yang nomaden, orang-orang yang biasanya dianggap mereka adalah kalangan yang kurang berbudaya, saudara-saudara. Tapi mereka semua kumpul mendengar pengajaran Yesus dan Yesus mengajak melalui doa, maka dikatakan Bapa kami. Perhatikan ini saudara-saudara. Bapa kami, kata kami menyatakan adanya kita ini sama. Siapa saudara, siapa kita, ekonomi kita seperti apa, kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja naik apa, siapapun, apapun. Saudara dan saya hanya dikategorikan satu, kami. Kita semua sama. Di dalam doa, saudara dan saya akan merasakan kesamaan, kesederajatan sebagai manusia. Di dalam doa, saudara-saudara, tempat di mana saya menyadari saya orang berdosa, itu bukan ketika saya khotbah. Tempat di mana saya menyadari saya orang berdosa bukan ketika saya sedang memimpin rapat di antara para dosen dan staf. Saudara, kalau di Sati semua staf dan dosen itu semua jumlahnya 43 orang. Jadi kalau dikumpulkan rapat termasuk saya, lumayan ya saudara. Seperti satu SAF ini ya, saudara, dipimpin. Tetapi saudara tahukah titik di mana saya merasa orang berdosa? Pada waktu saya berdoa. Karena di dalam doa, saudara,
menurut saya, menurut firman Tuhan, gereja melalui pengajaran Yesus ini disadarkan bahwa gereja harus bisa menjadi kami yang setara di hadapan Tuhan. Bangsa, suku apa saja bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam kata kami di hadapan Tuhan, kita semua sama bahwa kita adalah manusia dan Bapa adalah Allah. Kata kami ini, saudara, ketika kita ngomong kami, itu bukan dimaksudkan dengan kami hanya orang Manado, kami hanya orang Batak, kami hanya orang Chinese, kami hanya orang Jawa, kami hanya. Kadang-kadang di dunia ini ketika kita ngomong kami, itu kita terbatas kepada kelompok kami. Tetapi sesungguhnya kata kami ketika kita berdoa itu mengajarkan bahwa kita semua adalah manusia yang datang kepada Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah, sehingga kalau saudara dan saya datang, kata kami ini menyadarkan bahwa kalau kita datang di dalam doa, datanglah dengan hormat, dengan respek. Kata kami menyatakan dan mengingatkan kemanusiaan kita yang terbatas, yang pasti akan menjadi tua, semakin lemah, akan dilupakan orang. Kata kami menyadarkan saudara dan saya manusia, how strong you are, how powerful you are, betapa kuat dan betapa berkuasanya kita. One day you will be forgotten. Saudara dan saya akan dilupakan. Akan dilupakan. Kenapa? Karena memang itulah manusia. Ada yang coba bertahan, yang dulu ganteng ingin tetap ganteng gitu ya. Yang dulu cantik tetap cantik, tetapi saudara tidak bisa. Kita tidak bisa melawan ketuaan. Manusia. Saudara-saudara, jangan cepat-cepat merasa tua dulu ya saudara ya. Kadang saudara kalau ulang tahun sudah merasa saya sudah 30 something itu kayaknya wah saudara. Saudara kalau bendera berkibar saudara-saudara masih setengah tiang gitu ya. Kalau saudara dikasih karunia umur 70 ya, umur 30, 35, saudara masih setengah tiang aja ya saudara. Kalau saya ini sudah mulai 3/4 tiang saudara. Kita tidak bisa melawan ketuaan, aging. Sadar kita ini manusia. Melalui aging, ketuaan, saudara suka tidak suka, kita ini sebenarnya sedang mengarah kepada titik yang sama. Apa itu saudara? Kematian. Yesus seolah-olah mengajarkan kepada kita ketika kita berkata Bapa kami, kata kami menyadarkan bahwa kita ini manusia. Kita terbatas. Perbedaan yang sangat jelas dengan kata Bapa yang di surga. Tuhan Yesus menekankan doa. Kata kami juga berarti Tuhan Yesus menekankan doa korporat. Doa bersama untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Sampai hari ini kalau saudara membaca Alkitab baik-baik, Yesus agendanya tetap sama bahwa memakai gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menjadi berkat di muka bumi. Dengan kata lain, kalau gereja lemah corporate prayer-nya, kemungkinan gereja itu juga akan lemah menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Karena gereja itu akan shrinking, akan mengecil menjadi sebuah individu. Di dalam corporate prayer, doa bersama-sama. Kata kami menyadarkan kepada kita semua bahwa kita harus ada doa bersama-sama. Datang ke MOR, saudara-saudara. Ya. Datang ke MOR. Memang sekarang onsite, tantangannya lebih berat. Kalau dulu online, ya mungkin saudara-saudara bisa akses gitu ya. Bisa akses.
Dan kadang-kadang ya akses bisa disambi sama yang lain ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, di dalam moment of restoration, kita meyakini bersama-sama bahwa gereja Tuhan diperlukan doa corporate, doa bersama-sama. Karena Yesus mengajarkan Bapa kami, bukan Bapakku, tetapi kami. Yang kedua, makna kata Bapa. Sekarang kita, sebutan Bapa kepada Allah di dalam perjanjian baru itu begitu banyak saudara-saudara dibandingkan dengan perjanjian lama. Jadi kalau saudara pahami perjanjian lama, mereka itu memandang Tuhan sebagai Allah yang jauh, Allah yang kalau bahasa Inggris the holy other, sangat berbeda. Sehingga itu sebabnya orang Yahudi kalau mereka mereka penyalin Taurat Tuhan, begitu ketemu kata Yahweh, yang pertama mereka tidak bisa menuliskan, kalau mereka membaca saja, begitu ketemu kata Yahweh nggak bisa membaca Yahweh, harus menggunakan kata pelembut karena nggak sopan dengan menyebut Yahweh. Mereka akan membaca, tulisannya Yahweh tapi akan dibaca Adonai. Ya, Adonai. Mereka harus membaca Adonai, tulisannya Yahweh, Adonai. Makanya saudara-saudara, Yahweh itu atau YHWH itu sebenarnya nggak bisa dibaca. Itu namanya tetragrammaton. Jadi huruf konsonan-konsonan yang memang nggak boleh dibaca sebenarnya. Karena begitu sacred, begitu sakral. Tapi kadang-kadang kita ini manusia modern menyebut Tuhan itu kayak gitu ya. Tapi orang Yahudi itu saudara bisa melihat, orang Yahudi menganggap Allah itu luar biasa besar, Allah itu sangat besar sehingga menyebut Allah sebagai Bapa itu sesuatu yang jarang. Kemungkinan mereka menyebut Allah sebagai Bapa dalam konsep pencipta. Karena pencipta merupakan origin atau asal dari segala sesuatu. Tetapi Allah Bapa dalam pengertian anak memanggil Bapa itu di dalam perjanjian lama tidak terlalu kuat. Tetapi justru dalam perjanjian baru Yesus sendiri mengajarkan Bapa. Saudara dan saya diajarkan memanggil Bapa. Kenapa saudara-saudara? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau saudara membaca kitab Galatia, kitab Roma, saudara akan tahu jawabannya. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib sehingga setiap saudara dan saya itu kemudian bisa memanggil Allah sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Kematian Yesus membuat saudara dan saya kembali diakui menjadi anak-anak Allah. Kematian Yesus membuat hubungan kita sama seperti anak yang terhilang, yang tadinya dia dikenal sebagai pengkhianat, dia pemberontak, tidak tahu diri, ya saudara-saudara, meminta warisan kepada orang tua sebelum orang tuanya meninggal, itu kan nemen saudara. Betapa kalau saudara sadar keberdosaan kita itu kita nemen. Kita itu betul-betul bisa seperti anak yang terhilang ini. Dikasih warisan, kasih modal luar biasa. Tapi saudara-saudara ketika berada pada posisi anak ini sadar, dia mengatakan gini, aku tidak layak jadi anak. Aku pulang supaya bisa makan, gak apa-apa. Aku jadi pegawai, yang penting aku bisa makan. Saudara perhatikan, dia telah kehilangan keanakannya. Nah persoalan kita adalah kita ini tetap merasa anak. Walaupun sebenarnya sikap kita bukan anak. Saudara-saudara. Nah ini kan nemen ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Yesus melalui pengorbanan Yesus sama seperti anak yang terhilang, dia pulang sehingga kemudian anak terhilang itu apa yang kemudian yang dilakukan oleh Bapak itu lari menyambut, memeluk anak yang terhilang. Walaupun sudah bau, walaupun tetangga kiri kanan protes, bukankah itu anak yang kurang ajar, bukankah itu anak yang harusnya dilempari batu.
Tapi papanya justru merangkul dia, mencium, perhatikan, mencium, menerima, bukan hanya itu saja, tapi kemudian mengganti jubahnya. Dan dia panggil hambanya untuk mengganti jubahnya, kemudian mengenakan kasut. Saudara-saudara, budak itu enggak pakai sepatu begitu ya saudara-saudara. Majikan yang pakai sepatu. Ini diangkat lagi, dikenakan kasut. Lalu diberikan lagi cincin, saudara-saudara. Kalau saudara tahu ya, orang-orang kaya yang punya banyak tanah, yang punya banyak aset, mereka itu punya cincin. Hampir sama kalau saudara-saudara film-film China gitu ya. Kalau kaisar memberi perintah, biasanya kemudian tunjukkan apa itu ya? Kayak logo itu ya. Saya dapat perintah dari kaisar. Nah itu ya saudara. Nah orang kaya waktu itu punya cincin. Yang cincinnya itu misalnya dia ini bicara tentang aset gitu ya. Ini aset saya. Dia akan kemudian di cincin itu punya tanda tertentu, batu lempung, tanah liat yang kemudian diberi stempel dengan cincinnya. Jadi saudara, cincin itu bicara tentang otoritas dikembalikan. Saudara, kata Bapa menyatakan bahwa sebenarnya di dalam doa saudara dan saya, kita dipulihkan hubungannya. Kata Bapa, saudara dan saya menjadi anak. Kata Bapa, saudara dan saya melalui Yesus disadarkan bahwa Bapa itu sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Bahasa Yunani kata Bapa itu bisa berarti kepala, kefale. Dan saudara kalau membaca Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua yang kita miliki itu dari Allah. Ketika kita mengatakan Bapa kepada Allah, kita seperti menyatakan, Father, what I'm own, apa yang saya punya, itu milikmu. Engkau adalah sumber dari semua yang kami punya. Ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita menyatakan bahwa sumber dari segala sesuatu yang kita miliki adalah Allah. Dan makna yang di surga, kata makna yang di surga. Apa itu kata di surga? Surga adalah suatu tempat atau keberadaan di mana Allah berdiam. Suatu keberadaan yang di luar dimensi kemanusiaan kita. Di mana kehidupan manusia yang semuanya dikuasai oleh ruang dan waktu. Kita ini hanya bisa mikir bahwa kita ini ada di ruang dan waktu. Saudara, kalau saya ngomong kepada saudara, pada detik ini yang sama, saya ada di TP, pasti saudara nggak percaya. Kenapa? Ya karena kita ini memang dikuasai ruang dan waktu. Pada waktu yang sama kita hanya terikat, bisa terikat di satu waktu itu, di ruang yang sama. Sehingga kata hidup yang kekal, itu pun kita sulit memahami. Kalau kita di surga, kita mengalami kekekalan, itu sulit memahami. Karena kalau enggak, pemahaman kita akan memahami di surga itu membosankan. Hidup kekal di surga. Bayangkan kalau hidup kekal di surga, saudara nyanyi terus bertahun-tahun, apa enggak bosan saudara? Saudara, kan ada yang kadang-kadang ada WL gitu yang ya ini
Ini teologinya, teologi apa nggak jelas ini ya. Saudara-saudara, mari kita akan menyanyi dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan untuk melatih supaya kita siap satu kali di surga. Karena di surga kita akan selalu menyanyi. Saudara-saudara, surga itu dimensi yang berbeda. Saudara tidak bisa tepat sama menggambarkannya dengan apa yang kemudian kita lakukan di muka bumi. Kalau saudara nyanyi 3 hari terus menerus, saudara teler, saudara. Lalu kita punya bayangan tentang surga itu begitu. Makanya kemudian ada kepercayaan menggambarkan surga ini kemudian dengan ekspresi-ekspresi yang sebenarnya itu ekspresi-ekspresi apa yang di muka bumi. Jalannya dari emas. Kemudian bagi pria-pria engkau akan disambut 70 bidadari. Untuk menggambarkan sesuatu yang betapa wownya surga. Tapi gak bisa, saudara-saudara. Karena surga itu sebuah dimensi yang sangat berbeda. Tapi Yesus pernah mengatakan begini. Barang siapa percaya kepadaku, dia punya hidup yang kekal. Nah, Yesus mengajarkan kita bisa mencicipi kekekalan, tapi tidak sepenuhnya hidup di dalam kekekalan. Contoh, Yesus tunjukkan bahwa kekekalan itu dicicipi dari apa? Ya, ketika Yesus menyatakan mujizat, itu sebenarnya ngicipi kekekalan. Yesus pernah mengatakan bahwa di surga tidak ada tangisan. Tidak ada penderitaan. Ngicipi dikit aja itu manusia sudah seneng ya, luar biasa tuh. Itu baru ngicipi, saudara. Disembuhkan dari sakit, ditolong, itu baru ngicipi. Seneng, saksi kemana-mana. Itu baru kuku hitamnya saja tentang surga, saudara. Kenapa? Karena surga itu tidak sepenuhnya bisa dideskripsikan. Kalau saudara baca kitab Wahyu, surga cuma ditunjukkan dengan hal-hal yang mungkin bagi kita making sense, tetapi itu terbatas saja. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa jalan dari emas itu kecil, saudara. Tetapi perhatikan di sini. Yesus mengajarkan untuk kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Surga menyatakan bahwa Allah itu tinggi, berkuasa, berdaulat melebihi semua yang ada di muka bumi. Surga menyatakan suatu keberadaan yang tinggi yang melebihi semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kekuatan alam, bencana, hukum alam, jabatan manusia, semua nama yang dapat disebut di muka bumi. Surga menyatakan Allah yang tinggi, saudara. Jadi di dalam doa, saudara dan saya dapat privilege, keistimewaan untuk menghampiri, punya akses dengan Bapa yang di surga. Makanya saudara perhatikan pada waktu Paulus di penjara, dia bersama dengan Silas, kok bisa Paulus nyanyi? Pasti mereka berdoa. Mereka akses surga melalui doa. Saudara-saudara, berarti doa ini punya posisi yang sangat strategis dan penting. Begitu doa tidak terlalu dipikirkan, doa hanya dipikir, Bapa kami berdoa kepadamu. Saudara-saudara, di dalam doa kita punya akses kepada surga. Kepada Allah yang maha tinggi. Allah itu dekat. Makanya muncul sebutan Bapa. Yang ada di antara kita. Sehingga kita bisa mengatakan Bapa kami. Tetapi dia juga pribadi yang melampaui kita semua. Yang tidak sepenuhnya saudara dan saya bisa pahami. Sehingga kata surga menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang harus kita hampiri dengan rasa takut dan gentar. Saudara-saudaraku, Allah yang jauh menjadi dekat
melalui doa. Bapa kami yang di surga. Ada lagu-lagu lama yang berbicara bahwa melalui doa Allah yang terasa jauh itu menjadi dekat. Dulu saya kecil diajar lagu, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa, Tuhan segera menjawab doaku, sebab dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara, kalau altar ini, panggung ini, puji-pujian ini bisa dikembangkan sedemikian rupa. Dulu main gitar itu nggak perlu kayak gini-gini ya, saudara-saudara. Ya. Keyboard itu dulu mungkin hanya organ aja gitu ya, yang bunyinya grong grong gitu ya, saudara-saudara. Tapi ini kalau diolah, asal ada duit saja, ya toh, asal ada duit, bisa ada asap, itu mewakili Sekinah, awan kemuliaan Tuhan. Jadi awan kemuliaan Tuhan diganti nih, saudara-saudara, menjadi sesuatu yang yang bukan palsu ya, tetapi artifisial ya, saudara-saudara gitu ya. Lalu cahaya kemuliaan Tuhan diganti lighting. Ini asal ada duit ya, saudara. Mikrofon yang kadang-kadang mati hidup ini ya, saudara. Ini diganti yang wireless, yang merek mahal gitu ya. Sehingga saudara, penyanyi yang terkenal itu biasanya bawa mic sendiri ya, saudara. Mereka nggak mau gambling, disediakan oleh mic dari I.O. yang kadang-kadang membuat suara mereka jadi rusak, saudara. Ya. Apa saja yang di panggung ini bisa dieksplor, ditambah-tambahkan. Ini saudara-saudara, ini alat-alat musik kita ini ya, kalau dibandingkan sebuah gereja yang wow gitu ya, ini enggak seberapa ini, saudara. Enggak seberapa. Tapi saya tanya, doa mau dieksplor seperti apa? Doa mau dikasih efek gimana, saudara-saudara? Saudara mau tambahkan efek doa gimana? Paling banter pakai tikar atau doa di bawah, itu efeknya ya, saudara. Ini kalau jemaat SAF nih, karena dulu kalau prayer meeting kan kita ya biasa di bawah gitu ya. Jadi saya pikir ketika kita duduk di kursi, itu bawaannya mau sila aja ya, saudara-saudara ya. Karena dulu kita suka di bawah, saudara. Saudara, artinya doa sesuatu yang sangat basic, sederhana, tetapi itu justru menjadi, kalau bahasa kimianya, kertas lakmus yang menyatakan engkau asamkah, engkau basahkah, atau engkau garam. Artinya sebuah petunjuk kerohanian sebuah gereja yang mengukur gereja, karena di dalam doa saudara tidak bisa kembangkan lebih. Saudara, di dalam doa nggak perlu asap. Di dalam doa saudara nggak bisa pakai lighting. Untuk apa? Orang pada merem, lighting gimana? Saudara, di dalam doa saudara bisa tidak harus make up juga, saudara, di dalam doa. Tapi kalau panggung ini, saudara, ada panggilan alam untuk kita make up, bukan make down ya, saudara. Di dalam doa, saudara, tidak terlalu kita memikirkan pakai sepatu apa, baju apa, dress code gimana, enggak. Tetapi di dalam doa, disitulah gerejanya diukur seperti dengan kertas lakmus kerohanian gereja itu. Karena di dalam doa, saudara dan saya mengakses Bapa kami yang di surga. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah kita jemaat SAF siap untuk menjadi gereja
yang mengakses surga melalui doa. Di KTP-KTP, berdoalah, ambil waktu berdoa. Di rumah tangga saudara-saudara, ambil waktu untuk berdoa. Di pekerjaan, tempat-tempat kerja saudara-saudara, set up untuk di dalamnya ada doa. Saya yang lalu ngobrol dengan Raymond, Mon, mungkinkah kita satu kali punya office ministry ya Mon? Office ministry itu apa ya saudara-saudara ya? Karena kan Raymond bisa main keyboard gitu ya, bisa main musik gitu. Di mana mungkin jemaat-jemaat yang ada pegawai-pegawai sebulan sekali kah begitu kita kunjungi lalu kita berdoa bareng. Kamu main keyboard atau apa gitu. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus mengajarkan Bapa kami. Anda di tempat kerja bukan dipanggil Tuhan untuk terus sendirian. Sehingga berdoanya Bapakku yang di surga. Saudara di tempat kerja dipanggil Tuhan untuk menjadi kami. Ada komunitas di tempat kerja saudara-saudara yang akan berseru memanggil Bapa, itu Bapa kami. Saya mendorong, menantang kita bukan hanya berdoa Bapa kami di dalam gedung gereja ini. Karena doa Tuhan Yesus ini adalah doa yang misioner. Tuhan tidak puas hanya satu orang toktil itu diselamatkan. Tuhan memanggil kita untuk datang bersama-sama dan berkata, kami. Bayangkan, kalau satu kali Master Cheese berkata dalam doa, kami, rombongan Master Cheese. Tempat di mana saudara kerja, saudara tidak hanya satu orang, dua orang saja. Tapi saudara bisa membawa mereka berkata, Bapa kami yang di surga. Doa ini adalah awal doa yang misioner. Begitu gereja kehilangan hati misionernya, gereja kehilangan DNA-nya sebagai gereja. Mari kita berdoa. Kita akan menyanyi satu lagu. Lagu ini Bapakku rindu menyenangkanmu. Ya. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Kemarin di dalam pemberkatan saudara-saudaraku, saya mengadres kedua pihak orang tua dari kedua mempelai. Dan saya memastikan saya jabat tangan dengan para papa mereka. Karena melalui papa, sebuah pernikahan itu menjadi sebuah event di mana seorang papa bangga bisa mengantar anaknya sampai di titik itu. Saudara dan saya, Yesus mengajarkan kita untuk kita menghampiri Tuhan dengan memanggil Dia Bapa.
sebuah hubungan yang dekat? Apakah engkau merasa di dalam doamu ada kedekatan? Atau justru di dalam doa kita seperti merasa sebagai titik terberat kita? Yesus memanggil saudara dan saya untuk kita kuat di dalam doa. Karena di dalamnya kita akan mengalami kedekatan dengan Bapa. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Syukur, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, layakkan aku, amin. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Nyanyikan ini sebagai kerinduan kita bersama-sama. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, amin, amin, amin. Oh, ajarku lebih dalam untuk mengenal, amin. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah. Katakan bersama-sama di balik tirai. Mari kita menghampiri Dia, merindukan Dia. Bertemu muka dengan muka, amin. Tenggelam di dalam, amin, haleluya, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka, amin, amin. Rindu tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sudah berapa lamakah engkau menjadi orang Kristen? Tahukah engkau bahwa ini menjadi rahasia yang Yesus bukakan bagi kita?
ketika orang percaya hidup di dalam doa, maka imannya akan stabil. Pengenalan akan Tuhan akan progresif. Karena di dalam doa, saudara-saudara terhindar dari sorotan lighting. Di dalam doa tidak ada glorification oleh manusia. Di dalam doa, saudara dan saya berdiri sebagai orang berdosa. Makanya di dalam doa kita bisa berlutut dan sujud, karena menyadarkan kita tentang kemanusiaan kita, keberdosaan kita, kelemahan kita, kebergantungan kita. Dan bisa dibayangkan kalau gereja kurang berdoa, gereja akan merasa bisa berjalan sendiri. Kita perlu membangun corporate prayer, doa bersama di KTB, di MOR, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di tempat kerja saudara-saudara. Saudara yang membangun pekerjaan atau saudara meneruskan dari orang tua. This is your season. Ini adalah musim saudara-saudara. Jangan tunggu saudara satu kali sudah tidak punya power dan baru berkeinginan untuk membawa di tempat kerja orang bisa berkata, Bapa kami yang di surga. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya menantang pada kesempatan pagi hari ini untuk saudara-saudara membawa keluargamu, membawa rumah tanggamu, membawa keluarga besarmu. Kalau ada di antara mereka yang belum bisa berkata Bapa kami, karena mereka belum termasuk di antara kumpulan kata kami, saudara-saudara, itu menjadi beban saudara-saudara. Untuk satu kali mereka bisa berkata bersama dengan saudara, Bapa kami, dimiliki oleh Allah dan Allah menjadi milik di mana saudara berada. Haleluya. Mari kita bawa keluarga kita. Mari kita bawa kerabat kita. Mari kita bawa tempat di mana kita kerja. Saudara bukan hanya dipakai Tuhan untuk menyediakan makanan bagi para pegawai saudara-saudara, tapi saudara dipakai Tuhan untuk satu kali mereka bisa berkata, Bapa kami. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami mewakili keluarga lepas keluarga. Kami mewakili rumah tangga lepas rumah tangga. Kami mewakili di mana kami bekerja, di mana melaluinya Engkau Bapa sumber dari segala sesuatu. Engkau sumber ide kami, Engkau sumber kreativitas kami, Engkau sumber modal kami, Engkau sumber kesehatan, Engkau sumber kekuatan. Yang melaluinya satu kali kami bisa berkata di tempat kerja kami berkata Bapa kami. Orang-orang yang bersama dengan kami memanggil Engkau Bapa kami, karena mereka menjadi satu dimiliki melalui pengorbanan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan, ketika kami berkata doa Bapa kami disadarkan untuk kami tidak datang sendirian, tapi kami datang bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang demi mereka kami mengeluarkan keringat, demi mereka kami mengeluarkan yang terbaik ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami sadar kami perlu otoritas surgawi. Engkau akan pakai jemaat-Mu untuk menyatakan kuasa otoritas surga.
Kami mau berdoa buat anak-anak dari jemaat-Mu. Kiranya orang tua Engkau pakai ya Tuhan, untuk melalui mereka anak-anak bisa berkata Bapa kami. Mereka memiliki Bapa yang sama bersama dengan kami para orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap kami masing-masing menjadi orang yang berbahagia, karena kami mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati, dan saya serahkan Henry untuk sampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Pak Agus atas khotbahnya dengan tema doa ya. Kita kemarin juga sempat diskusi di KTB ya. Berdoa itu memang technically gampang sekali, tapi sebenarnya itu ujian yang paling berat karena nggak ada yang di-celebrate di situ. Maksudnya kita berpikir kalau berdoa, kalau kebaktian kan bisa ngobrol, bisa menyanyi bersama. Kalau praying itu kan tidak ada yang di-celebrate ya. Ego nggak di-entertain sama sekali. Jadi memang berdoa ini adalah ujian. Kita ini tulus nggak sih sama Tuhan sebenarnya di sesuatu yang nggak di-celebrate sama fisik kita. Ya terima kasih Pak Agus atas remindernya, dan bersyukur sekali bisa bertemu dengan teman-teman ya di hari Minggu ini. Dan terima kasih atas para pelayan yang terus setia melayani untuk terus melancarkan acara kebaktian kita. Nah sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi teman-teman untuk mempersiapkan hati kita memberikan persembahan. Tuhan terima kasih atas hari ini Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang terus menyuburkan hati kami, menyehatkan pikiran kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, sertai Tuhan hati kami Tuhan, biarkan Engkau yang memberikan kehendak baru di hati kami ketika kami melakukan sesuatu yang kami persembahkan kepadamu. Jangan biarkan itu hati kami sendiri yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Ya teman-teman bisa silakan memberikan persembahan ya, sambil saya berikan ayat renungannya di Amsal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kita melampiaskan nafsu kita, lalu kita merasa happy dengan itu dan aman. Ya kiranya firman ini juga memurnikan kita ketika kita memberikan persembahan. Dan untuk selanjutnya kita juga mengundang ya teman-teman terus hadir ya untuk di Sunday service ya, khususnya yang sudah punya anak ya. Kita ini kan tadi sempat dibahas Pak Agus, kita ini sudah 30 apa, aku yakin makin banyak yang punya anak ya. Wah bersyukur. Kalau anakku ini yang terutama yang sudah paling lama ya di Sunday School ini ya, di Benji itu sudah belong. Jadi dia itu merasa belong at Sunday School seperti dia itu belong to his schedule, other schedule gitu ya, Kak. Les apa gitu, atau sekolah yang daily school. Jadi kalau dia nanti dimarahi Jesus loh kalau bohong. Nah itu aku merasa waduh ini sebuah benih yang baik sekali ya, meskipun itu mungkin dia nggak bagaimana gitu ya, tapi baik sekali loh teman. Dan aku bersyukur Sunday School kita ini, ya aku nggak menyangka ya anakku bisa akhirnya tertanam seperti itu. Tapi wah berarti Sunday School kita itu memberikan benih yang luar biasa loh. Jadi kalau para orang tua baru ya silakan ya hadir dengan anak-anaknya ya. Ya supaya anak-anaknya apalagi yang baru satu ya biar punya teman gitu ya. Ya kami undang teman-teman ya. Lalu selanjutnya nah ini pengumuman selanjutnya Selasa ada Moment of Restoration atau prayer meeting ya. Ya disinilah kita sebagai gereja diuji ya. Kita ini setulus apa sih sama Tuhan ya. Kita ini mau berdoa atau tidak. Tulus, dan kalaupun berdoa itu tulus atau bagaimana kita berdoa. Yaitu ya kita undang ya teman-teman untuk datang ke prayer meeting kita atau more kita di hari Selasa ya. Di tempat ini sudah onsite terus. Dan KTB seperti biasa juga terus ada ya, KTB part 1, 2, dan 3. Dan aku ya baru tahu ketika Pak Agus ngomong di KTB atau di MOR ya,
kita ini kan ya perlu mengundang teman-teman baru ya, dan Pak Agus bilang katanya Landmark ini mau ada UK Petra, tapi jurusan tertentu gitu ya di Landmark. Landmark namanya sudah berubah ya. Jadi jadi ada baiknya kita itu juga mengundang teman-teman kita atau mungkin junior kita ya, karena kita ini juga harus relate dengan teman-teman baru kita. Jadi jangan sampai kita ini benar-benar sendiri, KTP sendiri, ngobrol sendiri, anggotanya begitu terus. Jadi kita ini benar dengan realm kita sendiri. Jadi dengan adanya banyak komunitas baru, ada Ubaya ya Pak ya. Ubaya juga ada Pak yang baru. Jadi ini kesempatan baik juga untuk KTB mahasiswa ya, untuk bisa berkembang pesat di sini, mendatangkan jiwa-jiwa baru. Ya, itu saja. Lalu save the date untuk retreat, family retreat lah ya. Kita ini kan sudah banyak punya anak, jadi tanggal 5 dan hari Sabtu satu malam aja. Jadi kasarnya pengganti kebaktian kita, nah kita jadikan retreat itu tanggal 5 Oktober, satu malam aja, jadi sampai tanggal 6. Nah, tempatnya masih to be announced ya. Nanti minggu ini kita pastikan. Jadi save the date untuk para family atau siapapun, enggak usah family, bagi yang single juga boleh datang ya. Acaranya satu malam aja. Nah, kita catering udah lama banget ya. Kita sudah 3-4 tahun, 2019 terakhir itu retreat. Ya, kita undang semuanya untuk bisa menyediakan waktunya di retreat kita yang very short and very jarang banget nih terjadi. Nah, lalu ada workshop hari Selasa tanggal 20 Agustus. Jadi bukan besok ini ya, bukan Selasa besok, tapi Selasa minggu depannya lagi. Jadi untuk para tim PW wajib datang ya, wajib. Jadi jangan sediakan waktu sejak hari ini, hari Selasa 7:30 tim PW itu termasuk Mulmed dan Soundman ya. Jadi hari Selasa 20 Agustus, jadi 10 hari lagi. Ya, itu aja teman-teman. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Henry. Di minggu kemarin juga ada kabar duka di mana kalau di KTB mahasiswa ada kakeknya Yohana ya, dipanggil Tuhan, lalu kemudian amanya Rio juga dipanggil Tuhan 2 hari yang lalu. Di pagi-pagi jam 5 Rio chat saya, amanya dipanggil Tuhan jam 4 pagi. Dan mungkin kalau nanti saudara akan berencana mesong ya pastikan bisa janjian begitu. Di Adiasa baru besok hari Selasa akan ada ibadah penghiburan dan akan dimakamkan hari Jumat ya. Jadi kehadiran kita akan menghiburkan, menguatkan, karena kalau tidak salah Rio baru saja juga berapa bulan yang lalu engkongnya juga meninggal dunia ya. Jadi kita berikan support, kekuatan. Lalu tadi disampaikan, saya juga koordinasi dengan David sebagai pemimpin dari Praise and Worship Team, bahwa setelah 2 kali untuk grow dan juga tim worship, lalu tanggal 20 nanti itu lebih berhubungan dengan hal-hal teknis ya saudara-saudara. Jadi hal-hal teknis karena tim Praise and Worship kita ini grow gitu ya, bertumbuh. Lalu ada singer-singer baru yang sudah mengisi form. Itu pada waktu saya perhatikan itu ada orang-orang baru. Selain itu juga ada di antara saudara-saudara yang terlibat WL itu saudara otodidak kemungkinan ya. Learning by doing dan learning by watching. Jadi kami mempersiapkan bahan untuk kita bisa bersama-sama melangkah bersama sehingga paham begitu. Tentu apa yang kita sudah bangun ini luar biasa dan kita mau excel, kita mau tambahkan begitu sehingga pemain musik, singer WL, soundman, mulmed, kita bisa sehati karena kita punya rule yang sama ya, yang kita sepakati sehingga kita bisa
melangkah di dalam pelayanan ini, kita bisa sudah paham apa yang kemudian harus kita lakukan. Ya, pemilihan lagu, ya itu semua saudara-saudara sudah mengerti itu, tetapi kita akan jadikan itu sebagai sebuah pemahaman yang kita paham bersama-sama. Latihan, lalu bagaimana singer dan lain sebagainya, ya kita akan menjadikannya lebih baik lagi untuk Tuhan itu. Jadi terima kasih buat kerjasamanya. Saya juga mau welcome saudara-saudara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang kepada saudara-saudara ya, Andrew dan juga Michael, Pam. Senang bertemu dengan kalian semua. Kyle sama Rainer ya, Kyle ya, betul ya. Oh ya, satu hampir bersamaan ya kali ya. Iya ya, ini wih luar biasa ya. Wih, ini kalau nanti 2 tahun lagi lomba 17 Agustus bagus sekali ini ya. Ya, minggu depan sudah mendekati 17 Agustus ya, saudara-saudara. Begini saudara-saudara, saya kasih spill sedikit ya. Ada di antara jemaat kita yang ketika Ibu Lili jadwalkan untuk melayani ya, betul ya, minggu depan, dia itu tergerak untuk menyiapkan perlombaan gitu ya. Jadi saudara-saudara, mari bawa anak-anak kita untuk 17 Agustusan minggu depan. Ini tadi saya lupa sampaikan kepada Henry ya, untuk ada lomba-lomba yang dipersiapkan. Jadi saudari kita Merlin ketika di-assign untuk melayani, lalu tanya kepada Ibu Lili, Ibu Lili itu kan tanggal 18 itu Agustusan, boleh enggak saya mau sumbang sesuatu, mungkin apa, snack atau apa. Ibu Lili katakan, oh mereka cukup makan sponsor biskuat saja. Karena kan anak-anak kan kadang-kadang sensitif dengan coklat dan lain sebagainya. Dan selama ini sudah approve, biskuat ini cukup aman ya. Cukup aman ya bagi anak-anak sehingga tidak macam-macam lah. Jadi ya untuk saat ini kita belum ada MOU dengan biskuat untuk mensuplai kita. Terutama yang rasa original itu yang paling aman. Nah sehingga kemudian dia oke, kalau begitu apa yang saya bisa lakukan. Jadi saudara, Tuhan ini sedang bekerja memberikan api-api kecil. Ayo kita layani bersama-sama. Terima kasih yang membawa anak-anak. Saya tahu saudara-saudara itu sebuah pengorbanan. Saudara harus bangun lebih pagi, siapin mereka. Kalau saudara-saudara yang masih single fighter ini, saudara-saudara lompat dari tempat tidur langsung pergi kamar mandi, semprot wangi, saudara bisa jalan. Tapi kalau saudara yang punya anak, saudara-saudara, aduh, gak bisa lawan mereka. Kalau mereka lagi aras-arasan bangun saudara, tapi kalau saudara bisa membawa ke rumah Tuhan, saya acungi jempol. You are doing great. Jadi pastikan minggu depan saudara-saudara kita bisa rayakan bersama-sama dengan anak-anak. Gak tahu yang dewasa mau ada lomba 17-an juga. Ya, oke, mari kita akhiri ibadah kita. Kesempatan pagi hari ini, saya juga mari bangkit berdiri. Saya juga terima kasih sudah 2 minggu ini dibantu oleh Vania ya, sehingga saya bisa PowerPoint saya dibuatkan oleh Vania ya, sudah puji Tuhan ya. Ini sangat membantu sekali ya, saya saudara-saudara. Terutama untuk saya ya saudara-saudara, sehingga saya harus selesai khotbah saya at least Jumat. Nah itu bagus sekali ya. Dan setelah itu saya serahkan kepada Vania dan Vania buatkan PowerPoint-nya. Saya sangat terbantu. Jadi dan ya Vania menawarkannya. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan gerakkan hati saudara-saudara, it's okay. Ini rumah kita, ini keluarga kita. Ya, do your things that you are moved by Tuhan, oleh Tuhan, pasti Tuhan disenangkan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita masing-masing
selama minggu-minggu ke depan ini, Senin sampai minggu berikutnya. Tuhan tolong saudara-saudara menjadi berkat Tuhan di tempat kerja, di marketplace, dimanapun saudara berada. Kalau saudara punya rencana-rencana, engkau sedang lakukan sesuatu, bawa Tuhan, bawa Bapa yang di surga itu untuk hadir di tengah-tengah pekerjaan saudara-saudara. Saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa maju ke depan, menutup di dalam doa, ya, dan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan berduka, supaya Tuhan kuatkan mereka. Apa yang mereka lakukan sesuatu yang sudah terbaik, biarlah Tuhan menyatakan bahwa tidak pernah sia-sia, menyatakan apa yang terbaik buat orang yang kita cintai. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Engkau Allah yang mengetahui segala keperluan kami, tetapi kami tetap mau datang kepadamu, menyatakan kebergantungan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menyertai perjalanan pulang kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dalam tempat pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami. Engkau pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu ya Tuhan, sehingga orang lain juga boleh mengenal Bapa kami yang di surga, yang baik, yang telah menyatakan kebaikan dan kasih-Nya, keselamatannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya Rio dan Pan-Pan, Engkau memberkati mereka, menguatkan mereka, juga keluarganya Yohana ya Tuhan, mereka yang sedang berduka, Tuhan Kau kuatkan dan hiburkan. Kami menyerahkan anak-anak kami, Tuhan Kau memberkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Kalau ada di antara jemaat yang sakit, Tuhan kami minta Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau membuat mereka berhasil. Jikalau mereka ada yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, Tuhan mari Engkau berikan jalan keluar. Kami percaya ya Tuhan, firman mengatakan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah engkau mengalami kasih yang dari Bapa, yang melebihi dari semua Bapa yang ada di muka bumi ini. Dan melaluinya engkau Bapa-Bapa juga memiliki kasih yang menjadi kasih yang dicerminkan melalui hidupmu, sehingga anak-anakmu mengenal hati Bapa yang di surga. Demikian juga engkau para wanita, para ibu, para mama, juga engkau akan mengalami kasih yang dari Bapa ketika engkau berseru Bapa kami yang di surga. Melaluinya hidupmu akan mengalami perlindungan Tuhan. Melaluinya hidupmu akan mengalami keamanan yang dari Tuhan. Demikian juga diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, dan diberkatilah usahamu. Bahkan diberkatilah apa yang engkau sedang lakukan di dalam rancangan-rancangan masa depan. Dan biarlah melaluinya engkau mengalami surga di muka bumi ini, karena otoritas surgawi engkau alami melalui kemenangan demi kemenangan yang engkau alami. Dan biarlah seluruh damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang setia dan percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin, amin, amin.